pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang penyelesaian perkara 2023. Ya, baik, untuk pencerahan kita dulu, kita dengarkan dulu penjelasan bagaimana kondisi perkara secara umum di tahun 2023. Silahkan. Iya, terima kasih Bu waktunya. Mungkin untuk sebelum masuk ke tema utama, dapat saya jelaskan terlebih dahulu bahwa di Kejari Tanah Laut itu mempunyai beberapa seksi atau beberapa bidang yang produknya atau hasil utamanya itu adalah berupa outputnya berupa perkara. Salah duanya adalah pidana umum dan pidana khusus. Kebetulan kali ini saya sebagai kepala seksi tindak pidana umum nanti akan menjelaskan dan mempublikasikan penanganan atau penuntasan perkara kami di tahun 2023. Di tahun 2023 kita mendapatkan total SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik baik itu Polri, PPNS itu sebanyak 276 perkara. Yang mana dari 276 perkara tersebut kita bagi menjadi 3 kategori ya betul. Itu di bidang OHarda terhadap kejahatan terhadap orang dan harta benda sebanyak 93 perkara. Perkara narkotika sebanyak 116 perkara dan tindak pidana umum lainnya sebanyak 67 perkara sehingga total mendapatkan 276 perkara. Dari perkara-perkara tersebut kalau kita presentasikan mungkin kita dapat angka di perkara kejahatan terhadap orang dan harta benda itu sebesar 33%, di perkara narkotika 42%, dan perkara tidak pidana umum lainnya sebanyak 25%. Kemudian dari 276 perkara tersebut kami limpahkan ke pengadilan sebanyak 241 perkara dan selesai kami dapat eksekusi semuanya di 241 perkara. Gitu. Iya. Kondisi perkara 276 ini Pak Hari, apakah mengalami penurunan atau ada kenaikan dari perkara-perkara di tahun-tahun yang lalu? Minimal mungkin di 2 tahun yang lalu, 21, 22 bagaimana? Kalau di 2022 itu totalnya 283. Lebih banyak ya? Lebih banyak, betul. Kalau di 2021 sebentar Bu ini ada. Itu mungkin sekitar 280-an juga. Cuman yang menarik karena sebenarnya di Kabupaten Tanah Laut khususnya Kejari Tanah Laut itu masih didominasi dengan perkara narkotika. Sama berarti ya dari 21, 22, ya 23. Lebih jumlah persentasinya dari 3 kategori tadi lebih banyak di. Cuman yang menariknya juga, Bu, itu dari tahun 2001, 2002 dan 2003 itu perkara narkotika secara persentase mengalami penurunan. Contoh di tahun 2002 itu 143 ya dari total 283 itu kurang lebih di 50%. Jadi sudah 50% sendiri nih dari dibandingkan dengan perkara 2 kategori lainnya. Namun di 2023 itu mengalami penurunan 116 perkara sehingga mendapatkan persentase 42%. Tapi perkara lainnya yang menaik gitu. Iya. Berkejar-kejaran ya. Ada yang. Sebenarnya kalau kita lihat dari 283 perkara di tahun 2022 dengan 276 perkara itu sebenarnya kan cuma berbeda 6 atau 7 perkara ini ya. Gitu aja. Iya, tidak terlalu signifikan ya. Betul. Iya, betul. Masih di kisaran di angka 200 sekian di bawah 300. Oke, tadi ada pidana umum dan ada pidana khusus. Kalau dari 3 kategori ini yang OHada dan narkoba ini masuk pidana khusus ya, Mas? Enggak, masuk ke pidana umum. Pidana umum juga. Iya. Nanti mungkin kalau untuk pidana khusus nanti dari rekan saya yang dapat menyampaikan. Oke, baik. Nah, lalu
Kalau kita melihat fluktuasinya tadi tidak terlalu signifikan ya 2023, 2022 dan 2024. Lalu tadi disampaikan ada 241 perkara yang sudah dilimpahkan dan sudah selesai. Nah, lalu sisanya ya yang nanti akan disambung. Nah, disambung ini. Nah, ini apa yang menyebabkan itu tidak selesai? Sebenarnya bukan tidak selesai, Bu, karena kita untuk melakukan pelimpahan ke pengadilan itu kan di tanggal maksimal di tanggal 20. Jadi di bulan Desember sisanya katakanlah ada 30-an apa 20 sekian perkara itu kita limpahkan di Desember. Jadi penyelesaiannya akan terhitung atau terekap di bulan Januari atau Februari di tahun, karena penanganan perkara untuk persidangan di pengadilan itu kan juga butuh waktu. Jadi untuk sisanya yang dari katakanlah 276 ini dikurangi 241 itu kita selesaikan, sudah kita limpah juga ke pengadilan, cuman penyelesaiannya baru bisa kita laporkan di akhir tahun depan. Oke, saya ke Pak Yopan. Kepala Seksi Penuntutan ya. Kejaksaan memang tugas utamanya sebagai penuntut ya, sebagai penuntut dituntut gitu ya. Sebagai penuntut dituntut jeli dan teliti ya dalam pemeriksaan, dalam penyelidikan dan sebagainya. Saya juga bingung, Bu. Ada katanya jaksa sama jaksa penuntut umum itu beda katanya. Iya. Saya juga belum ngerti juga itu, Bu. Begitu. Oke, nanti sambil dijelaskan juga ya. Kita butuh pencerahan itu. Ya. Nah, mungkin di dalam penuntutan masyarakat kita juga kadang-kadang ada yang kurang memahami juga bagaimana sistem penuntutan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Karena begini Mas, kadang-kadang ada katanya kasusnya itu sama tapi tuntutannya beda katanya. Nah, itu. Ya, mungkin saya jelaskan dulu tadi kan bertanya tentang bedanya jaksa dengan jaksa penuntut umum. Nah, kalau jaksa itu adalah pejabat fungsional yang memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tugas jaksa itu banyak, Bu. Mulai dari tadi selaku jaksa penuntut umum, kemudian dia bisa jadi sebagai penyidik dalam hal perkara tindak pidana khusus, kemudian jaksa juga bisa jadi sebagai jaksa pengacara negara, itu di bidang perdata dan tata usaha negara, kemudian di bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa sebagai jaksa pengacara negara. Itu biasanya dengan surat kuasa khusus dari pihak pemerintah, plat merah kita menyebutnya, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun BUMN atau BUMD, selama ada permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, memberikan surat kuasa khusus kepada kejaksaan, dalam hal ini melalui bidang perdata dan tata usaha negara, itu jaksa bisa mewakili pemerintah daerah. Sebagai contoh, sekarang jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut mewakili pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal perkara perdata dengan PT Parinbi. Ada kan gugatan di Jakarta seperti itu. Nah, kemudian menyambung terkait dengan pertanyaan Ibu terkait dengan jaksa penuntut umum. Nah, tadi tugas salah satu jaksa adalah sebagai penuntut umum. Penuntut umum itu ditugaskan oleh berdasarkan surat perintah dari, dalam hal ini kalau di tingkat kabupaten dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, kalau di Tanah Laut menunjuk suatu jaksa untuk menyelesaikan perkara di pengadilan, kayak gitu. Itulah tugas jaksa di bidang perkara pidana umum atau pidana khusus sebagai penuntut umum. Penuntut umum itu untuk melakukan penuntutan di persidangan. Nah, kemudian terkait pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kok kadang tuntutan antara perkara A dan perkara B ini berbeda? Misalnya kita contohkan dalam hal perkara pencurian. Nah, itu perkara pencurian ini kan kasus posisinya bisa beda, Bu, antara A sama B. Misalnya ada sama-sama mencuri, sama-sama mencuri. Si A ini mencuri karena memang dia niat jahat untuk mencuri. Si B ini mencuri untuk kebutuhan hidup. Pasti kan beda, nggak bisa disamakan. Makanya itulah kenapa hukuman antara A dan B bisa berbeda, karena masing-masing perkara itu mempunyai kasus posisi tersendiri, kemudian
menimbulkan efek yang berbeda-beda. Nah, itulah sehingga menimbulkan kenapa sih hukumannya antara perkara A dan B itu walaupun sama-sama pencurian bisa berbeda hasil penanganannya. Seperti itu, Bu. Oke, lalu kalau begitu yang menjadi indikator kita dalam menganalisa perkara itu apa, Mas? Yang pertama, indikator dalam penanganan perkara kasus posisi perkara tersebut. Kalau perkara pencurian ya, Bu ya. Kemudian bagaimana sih cara dia melakukan tindak pidana? Misalnya sama-sama mencuri, yang satu masuk ke rumah dengan merusak, yang satu cuma tadi untuk kebutuhan keluarga. Yang kedua, kerugian yang dialami oleh korban. Karena jaksa ini mewakili korban. Jaksa adalah pejabat yang tadi ditunjuk oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini mewakili negara untuk mewakili korban. Kalau dalam perkara pidana, korban kan lapor ke polisi, kemudian diproses. Yang melakukan penuntutan siapa? Jaksa membantu korban untuk ya tadi untuk menghukum pelakunya. Kemudian kalau bisa barang buktinya nanti bisa kembali, kita usahakan untuk kembali, kan kayak gitu. Misalnya kehilangan mobil, diproses oleh polisi, kemudian berkas dilimpahkan oleh kejaksaan, kejaksaan melakukan penelitian berkas perkara, kemudian dilimpahkan ke persidangan, disidangkan. Kan tujuan korban melaporkan apa? Yang pertama, dia mengalami kerugian. Nah, kemudian diproses tadi biar barang buktinya bisa kembali ke korban. Ya, kalau ketemu barang buktinya berarti diusahakan, Bu, kayak gitu. Oke. Jadi ada posisi, cara melakukan ya, dan kerugian yang dialami. Apakah juga ada pertimbangan lain yang di luar ketentuan, mungkin mungkin karena kondisi si pelaku atau bagaimana? Di persidangan itu kan semuanya terbuka, Bu. Jadi kita uji semua, mulai dari alat-alat buktinya, mulai dari keterangan saksi dalam hal ini kalau perkara pencurian mungkin ataupun penipuan dan sebagainya yang ada korbannya, otomatis kan saksinya dari pihak pelapor juga. Nah, itu kan kita pertimbangkan semua dari saksi-saksinya, kemudian alat bukti, misalnya barang buktinya, kemudian dari keterangan terdakwanya, kondisi sosiologis dari terdakwanya, itu semua kan diramu nanti. Itulah kemudian nanti menghasilkan suatu, misalnya kita mau tuntut berapa sih untuk perkara ini. Nah, itu tadi dan yang kita saya juga maksudkan, selain mendasarkan dari fakta persidangan, juga kita biasanya melihat juga untuk, kan kita ada data perkara, Bu. Untuk perkara yang misalnya sama-sama penipuan ini, kira-kira range tuntutannya berapa sih? Untuk kerugian, misalnya kerugiannya ternyata 20 juta. Oh, dari kerugian 20 juta ini biasanya untuk perkara pencurian yang misalnya kasus posisinya hampir sama, itu range tuntutannya sekitar 8 bulan sampai setahun misalnya. Walaupun dia ancamannya kan sampai 5 tahun atau dan seberapa. Itulah indikator-indikator kenapa kejaksaan melakukan tuntutan segitu. Jadi nggak sembarangan kita menuntut orang, itu nggak sembarangan. Ada indikator. Yang pertama fakta persidangan, yang kedua terkait dengan tadi ada ibaratnya jurisprudensi ya, perkara-perkara terdahulu, diambil indikator hukumannya itu yang dulu berapa sih, kayak gitu. Jadi nggak sembarangan misalnya kok si A dituntut segini, si B dituntut segini, kayak gitu. Mungkin masyarakat mempertanyakan kok ada disparitas, padahal ya enggak, karena kasus posisinya beda, fakta persidangannya berbeda, kemudian juga setelah kita ramu, kita sesuaikan dengan jurisprudensi perkara terdahulu, nah itulah muncul berapa tuntutannya dari pimpinan. Iya, ini yang perlu kita garis bawahi ya, agar pencerahan nih bagi seluruh para pendengar kita, khususnya masyarakat juga ya, agar dapat mengetahui ya bagaimana cara atau tahapan-tahapan ya dari kejaksaan dalam meletakkan tuntutan. Kalau misalnya boleh tahu Pak, satu perkara itu menganalisa dan lain sebagainya itu hingga meletakkan tuntutan itu kira-kira berapa lama? Nah, kalau tuntutan itu berapa lama ini kan tergantung persidangan, Bu. Jadi kalau dari berkas datang maksudnya itu tugas jaksa adalah melakukan pra penuntutan. Di situ jaksa bertugas sebagai peneliti
berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik apakah sudah memenuhi syarat material dan syarat formil. Oke. Setelah syarat formil dan syarat formil materialnya terpenuhi, kemudian kita nyatakan P21. Tapi kalau belum terpenuhi, kita berikan petunjuk. Kita kembalikan kepada penyidiknya untuk dilengkapi. Kemudian setelah itu penyidik mengembalikan berkas kepada kami selaku penuntut umum. Kemudian kita lakukan penelitian lagi dengan tenggat waktu untuk menentukan berkas ini lengkap atau tidak itu 7 hari. Apabila lengkap dinyatakan P21, apabila tidak lengkap di 7 hari pertama itu kita nyatakan P18. Kemudian di 7 hari berikutnya, berarti total 14 hari kita sudah memberikan petunjuk untuk dilengkapi. Gitu. Jadi kemudian setelah itu baru penyidik menyerahkan, kalau sudah P21 menyerahkan tahap 2 namanya tahap 2, menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa, kemudian diterima oleh jaksa, kemudian jaksa mempunyai waktu kurang lebih selama P7 20 hari. Kemudian sebelum 20 hari itu kami limpahkan ke pengadilan untuk mendapatkan persidangan. Mungkin saya dapat tambahkan sedikit, selain kita ngelihat fakta-fakta persidangan, kita juga menuntut seseorang itu juga berdasarkan dari si terdakwanya. Tentunya berbeda apabila terdakwa itu baru pertama kali melakukan dan yang sudah berulang. Gitu. Berbeda juga dengan usia nggak Mas? Misalnya yang muda gitu, terus yang tua gitu. Iya. Kalau saya bilang berbeda nanti menguntungkan satu. Iya, Bu. Nanti pada yang muda-muda atau yang tua memanfaatkan. Iya. Artinya kondisi itu tadi yang membedakan ya, yang pertama kali atau yang sudah berulang. Betul. Ya, atau mungkin perilaku, bisa nggak perilaku juga perilaku di mempengaruhi? persidangan. Ketika dia dengan mudah katakanlah dia lakukan berdua nih, tapi dia tutupin yang satunya. Istilahnya dalam tanda kutip pasang badan dia. Itu tentu berbeda apabila dia secara terbuka, saya melakukannya dengan ini dari A sampai Z, perannya si A seperti ini, saya seperti ini. Itu tentu sangat berbeda, Bu, dengan apalagi kalau dia menutupi dia istilahnya menjadi pahlawan atau gitu, itu tentu. Atau misalnya memberikan keterangan berbelit-belit. Ya, antara yang mengaku sama yang berbelit-belit kan beda. Iya. Apakah ini artinya, Pak, mohon maaf kalau saya salah ya. Apakah itu artinya, Pak, kejaksaan juga berhak mewenang mempunyai penyelidikan seperti kepolisian? Jadi tadi saya jelaskan kalau kejaksaan ini bisa sebagai penyelidik atau penyidik ini di dalam perkara khusus. Dalam hal ini sesuai amanat undang-undang hanya dalam hal perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi sama pelanggaran HAM berat. Sama satu lagi penyidikan lanjutan yang dilakukan di undang-undang kehutanan. Itu lanjutan. Tapi untuk perkara kayak pencurian, penipuan dan pidana umum lainnya, pembunuhan dan sebagainya itu menjadi kewenangan dari penyidik kepolisian ataupun PPNS. Ini misalnya dalam hal perkara bea cukai, itu penyidiknya kan bea cukai. Jadi penyidik ini selain dari kepolisian ada dari PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh negara. Misalnya dalam hal kehutanan itu ada penyidik kehutanan. Kemudian di kesehatan ada penyidik dari BPOM, kan seperti itu. Jadi kejaksaan bisa melakukan bertindak sebagai penyidik atau penyelidik itu dalam hal perkara tindak pidana korupsi, khususnya seperti itu. Iya. Oke, Pak Hari, tadi Pak Hari menyampaikan ada kesempatan kadang-kadang ada berkas yang tidak lengkap ya, lengkap dikembalikan. Nah, biasanya yang membuat lama itu kan berkas itu ya, sampai ke penentuan sidang itu. Nah, kadang-kadang juga satu kasus dengan kasus yang lain itu lamanya dalam berkas ini juga agak berbeda juga. Biasanya apa yang menyebabkan berkas itu tidak lengkap? Kalau kapan berkas itu kami bagi menjadi 2, Bu. Pertama syarat formil dan syarat material. Syarat formil itu terkait dengan
hukum acara, bagaimana cara penyidik ini menangkap, menyita, menggeledah dan lain sebagainya. Tapi kalau hukum syarat material itu terkait dengan unsur-unsur yang di dalam pasal. Contoh di pasal pencurian, apakah sudah unsur-unsur dipencurikan barang siapa, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki diri sendiri atau orang lain, kan seperti itu. Nah, apakah uraian-uraian yang terdapat di dalam berkas perkara atau di dalam BAP pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, dan alat bukti lainnya. Untuk informasi di perkara pidana itu ada di pasal 184 itu ada 5 alat bukti, 1 keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa gitu. Jadi kita dapat menyatakan suatu perkara itu lengkap apabila sudah memenuhi 2 alat bukti. Kita yakin nih 2 alat bukti sudah terpenuhi, kemudian baru kita limbahkan. Kalau syarat formil yang terkait dengan berita acara atau hukum formilnya, bagaimana cara dia menangkap, apakah penangkap itu kan kalau di sah menurut hukum gitu ya. Betul. Terus apakah tidak melewati tenggat waktunya? Kalau untuk perkara umum kayak pencurian itu kan 1 kali 24 jam. Untuk perkara narkotika 3 kali 24 jam. Nah, ternyata kita lihat nih, katakanlah ini contoh ya Bu ya, di perkara narkotika kok ditangkapnya 5 hari, kan nggak sah, jadi harus kita kembalikan gitu. Terus penahanan, nah penangkapan dengan penahanan ini suatu hal yang berbeda gitu. Kalau penangkapan itu masih kenapa di perkara narkotika itu penangkapannya 3 kali 24 jam? Karena di 3 kali 24 jam itu disitulah penyidik diberikan kewenangan untuk membuktikan apakah barang bukti yang dibawa oleh tersangka itu mengandung zat-zat yang dilarang oleh undang-undang narkotika. Jadi dalam 3 hari itu penyidik harus segera melakukan uji lab. Apabila fix narkoba sesuai dengan lampiran itu, lampirannya kan banyak banget. Baru bisa dilanjutkan ke penahanan. Kemudian dimulailah penyidikan dari situ. Tapi kalau tidak, ya dikeluarkan. Mungkin kalau yang akhir-akhir ini yang mungkin kita baru-baru dengar mungkin kasus Saiful Jamil. Saiful Jamil. Ya. Saiful Jamil kan dilepaskan habis itu karena tidak terbukti. Urinnya negatif, rambutnya negatif, DNA-nya negatif, tapi asistennya lanjut karena positif dan ditemukan barang bukti yang sempat dilempar kan gitu. Yang dilempar keluar dari mobil maksud saya. Gitu. Contoh konkretnya seperti itulah. Untung nggak nyanyi ya. Oke, baik, kita ke penuntasan perkara. Oke, ternyata ada yang bergabung, suara pendengar kita. Kita bahas dulu, ada Saudara Rahmi di Tampang. Pertanyaannya, seberapa parahkah tanah laut terhadap penyalahgunaan narkoba? Kasus narkoba seperti apa yang dominan dituntaskan oleh kejaksaan? Oke, bisa ditanggapi langsung. Mungkin kurir kah, bandar kah, gitu ya. Gitu mungkin ya. Jadi kalau kita mengklasifikasikan perkara narkotika ini secara garis besar itu ada bandar atau kurir, itu di dalam satu kategori. Kemudian orang yang memiliki menyimpan satu kategori, kemudian orang yang menyalahgunakan itu satu kategori. Kalau kita pecah lagi di orang yang penyalahguna ini sebenarnya dalam pasal 127 itu memuat tentang tiga kategori. Jadi penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu. Yang hanya dapat dihukum oleh pidana itu penyalahguna. Sedangkan untuk korban penyalahguna dan pecandu narkotika itu wajib direhabilitasi. Gitu. Jadi tidak semata-mata semua perkara itu berujung di penjara. Apalagi sekarang melalui semangat restoratif justice yang dibawa oleh Bapak Jaksa Agung kami, itu di tahun 2023. Saya di sini sudah setahun lebih dari tahun 2022. Di tahun 2022 kita menyelesaikan perkara restoratif justice itu sebanyak 2 perkara
Kemudian di tahun 2023 kita menyelesaikan perkara restoratif justice itu sebanyak 4 perkara. Apa sih bedanya restoratif justice dengan perkara biasa? Nah, kalau perkara biasa itu masih menggunakan paradigma lama, yaitu retributive justice, yaitu pembalasan. Jadi hukumannya adalah penjara. Kalau di restoratif justice sesuai dengan etimologinya itu kita kembalikan korban ke keadaan semula. Gitu. Jadi lebih diutamakan kepada pendekatan persuasifnya. Betul, ya. Kepada korban. Kepada korban. Kepada korbannya. Jadi paradigma pembalasan untuk memenjarakan seorang ke depannya akan berubah dan berjalan bersama dengan pemulihan mungkin ya. Ya, pemulihan kurang lebih. Dan di tahun ini juga saya lakukan penuntutan terhadap perkara-perkara asusila yang tentunya nggak bisa saya sebutkan namanya. Itu selain pidana penjara, saya juga mintakan untuk restitusi. Jadi restitusi itu adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh terdakwa selain dia harus dipenjara, dia secara material harus mengganti kerugian yang telah dihitung berdasarkan korban atau LPSK. Jadi saya libatkan juga nih LPSK dari Jakarta untuk menghitung kerugian moralnya, biaya anak ini masih sekolah dan lain sebagainya untuk ditanggung oleh terdakwa. Dan itu sudah ada 2 atau 3 perkara yang saya tuntut. Selain pidana penjara, ada juga pidana restitusi. Nah, lalu tadi berkaitan dengan pertanyaan rekan Rahmi tadi, Pak. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong parah, kalau kita ngomong seberapa parah, kalau kita melihat data atau angka, sebenarnya mengalami penurunan. Yang di tahun 2022 itu adalah 143 perkara. Di mana 143 perkara itu adalah 50% sendiri dari total perkara yang kami tangani di tahun 2022, itu mengalami penurunan sekitar 8%. Ke tahun 2023. Betul, menjadi 116 perkara gitu. Kalau dibanding dengan kabupaten lain mungkin yang ada di Kalimantan Selatan, Tanah Laut ini ranking berapa ya? Kalau kita biasanya, kalau kita biasanya kebetulan minggu ini kita lagi rakernas secara virtual, langsung karena akhir tahun itu rakerda, kemudian awal tahun itu rakernas. Nanti setelah rakernas biasanya baru muncul tuh Bu angka-angka yang jadi baru bisa kita jawab kalau peringkat berapa mungkin minggu depan bisa kita jawab karena hari ini sampai dengan Jumat ya Bro. Itu masih rakernas. Jadi kalau 2022 kita berada di urutan keberapa gitu? Di Kalsel ya? Iya, Kalsel. Kalau di Kalsel mungkin 3 atau 4 besar. Iya, 3 besar. Untuk perkara narkotika Iya, betul. Nomor 1 jelas Banjarmasin. Iya, betul. Artinya kita juga udah termasuk agak rawan-rawan gitu ya, bukan agak lagi. Agak lagi memang rawan ya. Rawan berarti. Mungkin bisa dilihat mungkin dari barbuk yang disita kejaksaan atau yang dimusnahkan mungkin terlihat. Ya, lihat. Karena kan Tanah Laut ini kan sebagai jalur poros juga, jalur poros antara transit dari Banjarmasin ke Kota Baru atau ke Tanah Bumbu. Nah, itulah yang mungkin menyebabkan daerah Tanah Laut sendiri menjadi masuknya narkoba gampang, baik dari Banjarmasin, laut juga bisa. Biasanya pernah juga kalau dari laut biasanya dari daerah Batakkan, mungkin bandar-bandar dari Makassar dan sebagainya, barang buktinya dari sana. Kalau kebanyakan sih kalau saya menangani perkara ini, barang-barang ini dari Banjarmasin, seperti itu diambil dari Banjarmasin, kemudian diedarkan di wilayah Tanah Laut. Karena posisi strategis, daerahnya strategis sekali, yang strategis begitu, yang strategis. Kemudian juga perkembangan wilayah juga, kita kan banyak perusahaan, ya ada perkebunan juga, otomatis juga ada orang luar yang banyak masuk ke daerah kita begitu. Nah itu juga menjadi salah satu penyebab juga. Betul. Jadi kalau bisa disimpulkan ya letak geografis dan demografi masyarakat mempengaruhi tingkat penyalahgunaan narkotika gitu. Lalu dari 116 itu Pak Hari, Pak Yopan, apa yang mendominasi? Kurirkah,
Bandar ya? Bandarkah? Pengguna kah? Iya. Kalau yang mendominasi tetap kurir, Bu, gitu. Oke. Jadi Iya, kurir ya, Bu Rahmi. Jadi antara perantara ya seperti tadi yang disebutkan karena letak geografis dan demografi masyarakat yang cocok menjadi pasar. Jadi kurir atau perantara ini yang mendominasi. Oke, sedikit juga mengenai kurir narkoba ini, Pak Hari, Pak Yopan. Kita juga kemarin pernah silaturahmi ke lembaga pemasyarakatan. Ternyata dari sekian kasus narkoba, khusus yang juga kurir tuh terdapat juga ada anak-anak. Nah, yang menjadi pertanyaan juga dari pihak kejaksaan, penuntutan terhadap anak-anak ini berbeda atau ada apa gitu? Ya, perlu saya jelaskan, Bu. Penanganan perkara tindak pidana umum ini kan antara dewasa dengan anak-anak ini beda. Nah, kalau dewasa ini konsep hukum acaranya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Ya. Kalau anak ini ada amanat undang-undang tersendiri, yaitu dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi secara khusus baik untuk hukum acaranya ini berbeda, kemudian perilaku penanganan perkaranya terhadap anak ini juga berbeda, begitu. Kalau anak ini dia tidak, tuntutannya berbeda karena kalau di Undang-Undang Narkotika sendiri seperti yang dijelaskan oleh Pak Kasipidum tadi, ada 3 klasifikasi. Klasifikasi tadi yang pertama terkait dengan bandar. Bandar ini banyak, Bu. Dia terkait dengan menjual, kemudian membeli, kemudian menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, itu masuknya ke dalam kategori pasal bandar. Jadi misalnya saya cuma disuruh orang nganterin barang, itu sudah bisa jadi klasifikasi pasal bandar. Kalau kita menyebutnya ya, seperti itu. Jadi kurir tadi masuknya ke dalam bandar tadi. Kayak masuk gitu. jaringan masuk klasifikasi pasalnya. Karena pembentuk undang-undang dalam hal ini mungkin DPR mengklasifikasikan kurir itu masuk ke dalam pasal bandar. Makanya kadang masyarakat itu bingung, kenapa kok keluarga saya cuma disuruh orang, kok bisa kena pasal itu. Nah, dan pasal itu ancamannya juga nggak main-main, Bapak Ibu sekalian. Di situ ada ancaman minimal khusus pemidanaannya, minimalnya 5 tahun. Nah, itu selain minimal 5 tahun, maksimalnya bisa sampai pidana seumur hidup, pidana mati, juga ada pidana denda juga. Jadi pidananya double di situ. Ada pidana penjara dan denda. Nah, tapi untuk dewasa. Kalau untuk anak minimum khususnya tadi yang 5 tahun tidak berlaku. Itu karena apa? Di Undang-Undang Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak diatur ada pasal khusus yang menyebutkan bahwa untuk perkara anak ini tidak dikenakan ancaman pidana khusus tadi. Karena apa? Prinsip pembentuk undang-undang membentuk undang-undang anak ini karena anak ini masih memiliki prospek panjang bagi bangsa Indonesia, sehingga tadi pertimbangan di situ pembentuk undang-undangnya. Jadi antara dewasa dengan anak-anak pasti berbeda terkait dengan penanganan perkara pidananya. Itu. Oke, baik, kita ke masih ada suara pendengar. Oke, masih ada suara pendengar. Ada Udin Sedunia. Apakah dengan alasan rehabilitasi bisa menjadi alasan meringankan kasusnya, Pak? Saya rasa narkoba ini harus diberantas seberat-beratnya, Pak, karena merusak semua sendi. Betul. Jadi kalau apabila terbukti di persidangan, jadi untuk mendapatkan putusan rehabilitasi itu harus melewati beberapa tahap. Salah satunya adalah tahap TAT, tim asesmen terpadu. Di situ terdiri atas tim asesmen hukum, penyidik, BNN dan jaksa, kemudian tim medis dari dokter dan tim psikologis. Kita rapatkan nih. Apakah kita dalam rapat itu kita asesmen, kita wawancara dengan metode-metode tertentu yang tidak bisa kita sampaikan di sini. Dari tim hukum nanti ada kesimpulannya, sampai dengan kesimpulannya apakah si pelaku atau tersangka ini merupakan jaringan atau bandar internasional atau nasional gitu.
Kalau itu terpenuhi, jelas tidak bisa. Tapi kalau tidak, bisa. Kemudian dari medis, apakah tingkat sebagaimana tadi saya sampaikan ya, tingkat kecanduannya atau apakah dia masuk ke korban penyalahguna. Jadi korban penyalahguna tuh dia dipaksa oleh temannya, kan biasanya anak-anak muda gitu tuh. Betul. Apalagi di Indonesia kan relatif orangnya nggak enakan ya, jadi anak-anak di usia nggak setia kawan berarti. Jadi dipaksa ya, akhirnya dia nyampaikanlah mungkin ke orang tuanya, dan ini memang pernah terjadi, tapi bukan di sini, di tempat saya bertugas yang lama. Di sini juga nggak apa-apa. Dia setelah dipaksa pakai narkotika sama temennya, disampaikan tuh ke ibunya. Ibunya nggak terima bang, ke kantor polisi ya, itu nggak kita hukum Pak. Jadi dia masuknya ke kategori korban penyalahguna. Jadi setelah melewati kemudian ada tim satu lagi, tim psikis, tim psikologi, tim psikolog ya. Jadi secara psikis dia diperiksa apakah dia memang benar-benar, kan itu dengan metode pemeriksaannya itu pasti terlihat apakah dia benar-benar seorang pecandu atau cuman sekali membutuhkan rehabilitasi. Betul. Jadi setelah keluar seperti itu, hasil dari TAT-nya yang merekomendasikan bahwa dia harus direhab dan sesuai dengan pasal 127 yang juga pasal 54 dan 55, hakim wajib memutuskan si terdakwa ini memenuhi kategori pasal 127 yang subkategorinya adalah pecandu atau korban penyalahguna. Hukumannya bukan penjara tapi rehabilitasi. Ya, gitu. Artinya ya Pak Udin sedunia, rehabilitasi ini juga melalui tahapan-tahapan yang yang ada asal rehab aja boleh. Pihak penegak hukum juga melakukan berbagai pertimbangan, melakukan berbagai pemeriksaan sehingga menetapkan bahwa yang bersangkutan itu hukumannya adalah direhabilitasi. Dan informasi tambahan, sejak tahun 2002 saya awal di sini, saya sudah menggalang pemerintah daerah untuk karena tingkat penyalahgunaan atau peredaran narkotika yang banyak di sini, kami telah mengakomodir untuk segera dibuatnya rumah rehab di Tanah Laut. Dari tahun lalu kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit. Karena Rumah Sakit RSUD Bu Yasin itu juga ternyata salah satu instansi penerima wajib lapor. Jadi ketika dia ini merasa dirinya atau orang tuanya melihat anaknya sebagai pecandu nih, segera laporkan ke IPWL, instansi penerima laporan wajib lapor. Nah, nanti setelah dia di situ diaksesmen oleh tim medis, dia diberikan kartu. Jadi rehabnya juga bisa dari awal itu. Gitu. Jadi kami mendorong juga pihak Pemda yang sudah kami lakukan dari 2002, kita sudah beberapa kali rapat. Mungkin sesegera mungkin saya harapkan Pemda Tanah Laut bisa merealisasi. Biarpun dengan segala keterbatasan, mungkin untuk katakanlah untuk anggaran tahun 2002, sekarang tahun 2005 sudah terrealisasi, mungkin masih bisa. Karena ini kan pasti selain infrastruktur juga harus ada tenaga medis, tenaga SDM, ada penjaganya di depan kan gitu. Itu kan harus kolaborasi. Jadi seluruh perangkat lah istilahnya. Bukan cuma satu ini aja. Jadi kita harus benar-benar kolaborasi. Biarpun untuk awal-awal katakanlah masih kuotanya masih 20 atau 30, tapi kalau tidak kita mulai dari sekarang kapan lagi? Iya, betul sekali. Ini jadi, kabar gembira juga ya. Kendala kita untuk menuntut ataupun menghukum rehabilitasi tadi itu infrastruktur di Tanah Laut belum memadai terkait dengan penanganan perkara narkotika terkait dengan rehabilitasi. Jadi kami informasikan juga untuk di instansi di Kalimantan sendiri yang ada terkait dengan rehabilitasi ini tempatnya di Tanah Merah, Samarinda, kayak gitu. Makanya yang gratis ya Bu ya? Ya yang gratis, karena kan kendalanya kan terkait anggaran dan sebagainya. Jadi untuk instansi pemerintah, rumah sakit yang ada saat ini di Kalimantan hanya ada di Tanah Merah, Samarinda. Kalau kayak di Bandung, makanya kayak di Jawa mungkin ada di Lido dan sebagainya, banyak. Makanya kan kenapa perkara narkotika rata-rata berbayar mungkin iya seperti itu.
Itu kendala kita di sini, Bu. Kecuali sudah gila baru ke Semanglihum Ibu ya. Sudah agak-agak gitu. Ya, ini kabar gembira ya para pendengar. Kita beberapa waktu yang lalu kita juga sudah talkshow dengan BNNK Kabupaten Tanah Laut juga, dan mereka juga memberikan kabar gembira ini yang mudah-mudahan dapat terrealisasi dengan secepatnya ya, tentang rumah rehabilitasi ya untuk narkotika ini. Baik, kita menyoal ke penyelesaian perkara di 2023. Ini 2023 artinya masih menyisakan ya untuk 2024. Ya. Oke, ada berapa tadi, Mas? Yang total perkara 276, yang kita limpah ke PN 241. Oke, berarti yang akan kita selesaikan di 2024? Dikurangi dulu ya Bu ya. Iya. Saya ambil Sama ternyata. Iya. Padahal ibunya malas ngitung. Totalnya 35 perkara. Tapi untuk di bulan Januari sendiri saya sudah menerima surat SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu kurang lebih sampai dengan tanggal 11 ini sudah ada 8. Adakah target dari penyelesaian perkara 2023 ini di 2024? Karena kan nanti perkara 2024 akan masuk lagi begitu. Iya, karena karena untuk tindak pidana umum itu kan selalu berjalan ya Bu ya. Jadi kalau katakanlah di bulan Desember kita tutup untuk penghitungan rekapitulasinya di tanggal 2, nggak mungkin tanggal 25 ya, tanggal 20 katakanlah kita tutup. Berarti perkara yang kita belum selesai di tanggal 20 Desember ke atas itu kita hitungnya masuknya ke bulan berjalan atau tahun berjalan seperti itu. Ya, kira-kira yang 35 perkara ini ditarget di bulan apa 2024 ini bisa selesai? Di Desember kemarin sudah saya limpah di awal setelah cuti bersama, karena kebetulan juga sebenarnya di tanggal 2 sudah bisa kita limpah. Tapi tanggal 3 Januari kemarin itu ada pergantian pejabat di pengadilan ya, Bapak Ketua Pengadilan itu berganti. Jadi bergantinya di tanggal 3. Nah, kebetulan juga kami sudah melaksanakan criminal justice system ini baik dari pihak penyidik, polisi, jaksa dan pengadilan, hakim itu sudah punya satu aplikasi namanya e-Berpadu. Nah, akun e-Berpadu dari Pak Ketua Pengadilan itu belum, ya kan baru transisi ya, belum terdaftar di sini. Jadi baru bisa kita limpah kemarin tanggal 4 atau tanggal 5 kalau nggak salah. Jadi 35 perkara ini sudah kita limpahkan ke pengadilan semua. Jadi artinya tinggal menunggu persidangan. Ya. Apakah yang 35 perkara ini ada termasuk perkara berat atau bagaimana? Yang mungkin nanti persidangannya itu akan memakan waktu yang panjang? Enggak sih Bu. Selama perkara itu ditahan, terdakwanya itu ditahan, ya tenggat waktu kita adalah batas penahanan. Gitu. Oke, artinya tidak ada yang berat ya? Tidak. Oke. Satu lagi Pak, tadi menyoal tentang narkotika tadi, ada penyalahguna, ada yang tanya apakah di tanah laut ini ditemukan juga ada mungkin pembuat Pak? Maksudnya memproduksi gitu? Ya. Belum ada ya. Kalau selama 2022 dan 2023 barang dari luar semua. Nggak ada, belum ada perkara yang kita dari awal memproduksi di sini itu nggak ada. Kalau yang oplosan berarti tidak termasuk ya? Nggak, itu oplosan jadinya Oplosan gitu ya. Kalau oplosan minuman masuknya ke pelanggaran perda ya. Iya, Jadi betul. yang menangani atau yang ini Satpol PP. Kalau dari kejaksaan berarti yang dilimpahkan sebagai penanganan hukum, kalau yang oplosan-oplosan ini tidak ditangani ya? Ditangani, Bu. Ditangani. Jadi kalau terkait dengan tadi penanganan perda ini, yang menangani kan Satpol PP. Kalau dalam penanganan perkara tadi minuman, perda ini sifat penanganan perkaranya adalah pemeriksaan
cepat, Bu. Nah, kalau tadi kan yang dijelaskan sebelum-sebelumnya itu perkara pemeriksaan biasa, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan di persidangan. Nah, jadi kalau untuk di KUHP sendiri ada 3 penyelesaian penanganan perkara. Yang pertama acara pemeriksaan biasa yang dijelaskan sepanjang tadi dari awal. Kemudian acara pemeriksaan singkat, ini untuk yang pembuktiannya mudah. Kemudian acara pemeriksaan cepat. Nah, tadi terkait dengan minuman keras, gaduk, itu yang menangkap Satpol PP. Nah, tugas jaksa sebagai apa? Sebagai eksekutorial di dalam penanganan perkara acara pemeriksaan cepat. Jadi setelah Satpol PP menangkap, kemudian melaporkan kepada kami, kejaksaan, kemudian kejaksaan berdasarkan acara pemeriksaan cepat tadi memberikan kuasa kepada Satpol PP dalam hal ini penyidik untuk melimpahkan perkara di pengadilan. Nah, setelah dilimpahkan hanya diperiksa cepat, langsung diputus oleh hakim. Setelah ada putusan itu, kemudian tadi dari penyidik Satpol PP menyerahkan barang bukti dan putusan kepada kejaksaan untuk dilakukan eksekusi terhadap barang bukti itu. Apakah dimusnahkan, kemudian terhadap pelakunya, dalam hal ini terdakwanya, dalam acara pemeriksaan cepat tadi hukumannya apa, itu kami yang mengeksekusi. Biasanya dikenakan kurungan berapa hari ataupun untuk membayar denda. Dia milih mana? Mau dikurung atau membayar denda? Atau sanksi-sanksi bersih-bersih? Nah, enggak, sanksinya berarti 2 aja. Antara kurungan atau didenda. Kalau ibaratnya dia nggak bisa membayar denda tadi, Pak, ya udah kita bawa ke rutan untuk dilakukan eksekusi kayak gitu. Oke, iya, karena memang oplosan ini marak sekali juga. Iya. Jadi suara-suara tugas jaksa ini kan sebagai dominus litis. Semua perkara itu yang menentukan jaksa. Apakah bisa dibawa ke pengadilan apa enggak, itu jaksa. Seperti itu. Jadi walaupun tadi terkait dengan Perda, itu juga penyidik dari Satpol PP itu tetap koordinasi dengan kami kejaksaan untuk penuntasan perkara tersebut. Gitu, Pak. Iya, soalnya mengenai oplosan ini juga Pak menjadi permasalahan hampir di semua desa ya di Kabupaten Tanah Laut, dan terdapat juga ada orang-orang yang tukang raciknya gitu. Nah, itu tadi makanya yang saya tanyakan. Tukang racik tanpa ilmu ya, Bu. Itu yang bahaya. Makanya sekarang oplos mandiri, Bu. Di tempat di situ dia bikin, situ juga yang menegak. Kalau minuman banyak, Bu, kalau oplosan banyak. Kalau di sini kan yang menjadi primadonanya kan gaduk ya, Pak ya. Gajah duduk. Ya, itu yang kadang-kadang juga jadi permasalahan ya, hampir semua desa. Bukan hanya juga kepada orang-orang dewasa, para remaja, tapi juga ada anak kecil. Semuanya diselesaikan, Bu, baik perkara biasa ataupun perkara yang prosesnya cepat. Tadi Perda tetap kejaksaan terlibat di situ, seperti itu. Oke. Kecuali efek mabuknya ada pelanggaran lain ya. Ya. Kriminal berarti. Tapi tadi menarik dari Bapak sampaikan tadi untuk bersih-bersih. Itu nanti diakomodir, Pak, untuk kerja sosial itu di KUHP baru. KUHP baru itu diundangkan di tanggal 1 Januari 2023. Berlakunya di 2026. Berlakunya di 2006. Itu nanti ada jenis pemindahan baru, yaitu kerja sosial. Salah satunya. Jadi selain dari pidana kurungan, denda juga ada. Bersih masjid gitu. Lumayan kan. Terus lapangan memang bola. Tapi menunggu dulu sampai 2026. Ada berlaku. Lamaan nih, Pak. Iya. Oke, baik. Jadi kita target di 35 perkara di tahun 2023 akan tuntas di awal 2024 ini ya. Sepanjang tidak ada kendala-kendala lain. Amin, semoga, Bu. Amin. Iya, semoga. Oke. Baik, para pendengar, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi kita masih ingin closingnya dari Pak Hari atau Pak Jopan. Silahkan. Ya, mungkin untuk para pendengar Kabupaten Tanah Laut, yang kami harapkan adalah kenali hukum dan jauhi hukuman. Dan apabila masyarakat Tanah Laut ingin bertanya atau ingin mempunyai masalah hukum,
atau masalah berkonsultasi bisa selama jam kerja untuk menuju kantor kami siap selama jam kerja. Oke. Atau misalnya ada hal-hal yang ditanyakan seperti tadi misalnya mereka tidak puas dengan ini hukumannya berbeda dengan yang ini begitu. Iya, boleh ya bertanya mungkin atau minta penjelasan. Kalau untuk bisa, tapi untuk putusan itu kan ditanyakan terkait putusan. Kalau putusan kan domainnya bukan kami lagi, kami kan di tuntutan. Kalau putusan domainnya adalah hakim. Apakah putusan juga besar kecilnya putusan dipengaruhi oleh tuntutan? Peran tuntutan di dalam sidang, di dalam pengadilan itu adalah sebagai tolak ukur dari hakim. Tapi hakim punya penilaian tersendiri gitu. Makanya kita setelah putusan hakim itu kembali lagi ke jaksa. Apakah jaksa menerima? Apakah melakukan upaya hukum? Gitu. Jadi kalau katakanlah menurut jaksa penuntut umum kita tuntut katakanlah untuk perkara narkotika kita tuntut 10 tahun gitu. Terus sama hakim entah itu diturunkan entah itu dinaikkan, saya rasa kok menurut kami tidak belum sesuai dengan itu, kita bisa melakukan upaya hukum gitu, baik banding maupun judek jurisnya yaitu kasasi gitu. Oke. Ya, kalau saya closing statementnya kepada para pendengar ya, intinya dalam melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan tadi intinya harus mengenali peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini, karena Indonesia ini kan menganut asas fiksi hukum. Jadi masyarakat mau tidak mau harus mengetahui setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi jangan sampai tindakan atau perbuatannya itu melanggar hukum. Jadi tadi benar kata Pak Hari, kenali hukuman dan jauhi hukuman gitu. Kenali hukum, jauhi hukuman, seperti itu Bu closing statementnya dari saya. Terima kasih Bu. Oke, baik para pendengar, demikian bincang-bincang kita di pagi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Mas Hari, terima kasih sudah berkenan hadir, dan Pak Mas Jovan, terima kasih juga Mas yang lainnya, dan terima kasih juga kepada para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3. Saudara pendengar